Seluruh langit terkutuk itu terkoyak tanpa peringatan. Tidak ada hitungan mundur. Hanya teriakan tiba-tiba di udara diikuti oleh benturan. Ledakan pertama menguapkan persimpangan jalur pipa utara, sementara ledakan kedua menghantam sekelompok tangki bahan bakar dengan sangat hebat. Api melesat ratusan kaki ke udara dalam waktu 30 detik. 12 ledakan lagi menyusul, masing-masing lebih tepat daripada yang terakhir. Ini bukan kekacauan. Ini adalah urutan, koreografi, seolah seseorang telah merencanakan setiap bola api hingga detik terakhir. Mereka melakukannya karena ini tidak acak. Ini bukan serangan pesawat tak berawak yang melenceng dari jalurnya. Ini adalah Delta Paket, serangan AS multifase terkoordinasi yang menghantam Kuningan, ISIS, seperti palu yang meratakan depot bahan bakar, pusat logistik, terowongan bawah tanah, dan simpul komando yang diduga terkubur di bawah fasilitas penyimpanan. Pada saat persenjataan terakhir menghantam, terminal yang dulu ramai itu tampak seperti gurun berlubang, dan Houthi tertegun, terkejut karena selama bertahun-tahun rasisa terlarang, tempat ini tak tersentuh, bahkan selama tahun-tahun terberat serangan udara Saudi. Pelabuhan itu dianggap sebagai infrastruktur, bukan target militer, tetapi tidak lagi. AS tidak hanya melewati batas itu, tetapi menghapusnya. Pertanyaannya bukanlah alasan mereka melakukannya, tetapi pesan apa yang mereka kirim. Karena terakhir kali suatu negara menyerang terminal minyak yang sangat kritis ini, mereka menulis ulang aturan keterlibatan di seluruh wilayah. Ini bukan hanya serangan udara. Ini adalah peringatan yang disampaikan dalam api. Ros Isa bukan hanya pelabuhan. Ini adalah rekening bank, stasiun pengisian bahan bakar, peti perang yang dibungkus pipa dan baja untuk gerakan Houthi. Terminal minyak di pantai Laut Merah ini, lebih dari sekadar infrastruktur ini, adalah kelangsungan hidup. Jutaan barel minyak mentah telah mengalir melaluinya, sebagian dimurnikan secara lokal, sementara yang lain diangkut ke pedalaman untuk memberi daya pada konvu lapis baja atau dijual di pasar gelap untuk mendanai program drone dan rudal. Selama bertahun-tahun, AS dan sekutunya telah menyaksikan dari orbit, mencatat transfer bahan bakar, pola lalu lintas yang aneh, dan lonjakan aktivitas malam hari, tetapi tetap tidak ada serangan. Mengapa? Karena menargetkan fasilitas minyak, terutama yang dekat dengan zona sipil, adalah tong mesiu geopolitik. Ini berisiko menimbulkan kemarahan global, gangguan pasar minyak, dan tuduhan kejahatan perang yang tak ada habisnya. Itulah sebabnya Houthi mengira tempat ini tidak dapat disentuh, sampai sekarang. Apa yang berubah? Satu kata: eskalasi. Dalam minggu-minggu menjelang 17 April, pasukan Houthi telah meningkatkan serangan di Laut Merah. Tanker komersial diganggu, kapal perusak Angkatan Laut AS terkunci radar, drone Reaper ditembak jatuh tanpa peringatan, dan sebuah rudal hampir mengenai F-16 AS. Maksudnya jelas, mereka tidak hanya melawan, tetapi juga menantang AS untuk merespons. Ketika tantangan itu datang, platform data USISR, drone Triton, penyisiran satelit, dan penyadapan signifikan secara diam-diam memetakan peran rasa dalam upaya perang Houthi. Ini bukan hanya sebagai pusat bahan bakar, tetapi juga sebagai titik relay komunikasi. Para perwira bertemu dengan mobil komando yang diparkir di dekatnya selama berjam-jam. Ini bukan lagi sekadar kilang, ini adalah simpul. Ketika intelijen mengonfirmasi bahwa pengiriman senjata yang direncanakan sedang dipentaskan di Rosisa untuk transportasi regional, itu adalah lampu hijau. Target seperti ini tidak hanya ditandai, tetapi juga diberi paket serangan. Dalam kasus ini, para perencana tidak menahan diri. Perintah datang pada pukul 1.03 waktu setempat 3 kata, paket Delta, jalankan. Bagi kebanyakan orang, kata-kata itu tidak berarti apa-apa, tetapi bagi pria dan wanita di atas USS Truman dan kapal perusak yang berputar di lepas pantai Yaman, itu adalah awal dari sesuatu yang mekanis dan terhitung. Paket Delta yang tak terhentikan bukanlah tembakan peringatan itu, bukan tamparan di pergelangan tangan. Tetapi buku pedoman untuk apa yang terjadi ketika Amerika Serikat memutuskan suatu fasilitas tidak lagi menjadi aset, melainkan ancaman, dan ancaman tersebut dihapus dalam hitungan menit. Laut itu hidup dengan aktivitas. Di atas kapal, teknisi penerbangan Truman melambaikan 4 FA-18 Super Hornet ke posisi peluncuran akhir muatan mereka bom berpemandu GBU-38 yang dirancang untuk menembus struktur yang diperkuat dan rudal AGM-88 HARM yang dibuat untuk menemukan radar musuh. Setiap Hornet dimuat untuk serangan bedah, bukan pertunjukan.
Sementara ketapel mendesis dan awan uap melayang ke dalam malam, 2 E-18G Growler, pesawat perang elektronik, sudah berada di udara. Misi mereka adalah membuat sensor Houthi buta, mengacaukan sinyal radar, dan membanjiri spektrum dengan gangguan digital yang cukup untuk membuat para pembela berpikir armada hantu akan datang. Ini bukan hanya kekuatan udara, ini adalah tipuan. Di atas kepala, pesawat tabrawak Angkatan Laut MQ-4C Triton mempertahankan cakupan ISR di ketinggian 55.000 kaki. POD kameranya melacak gerakan tanda termal di dalam pelabuhan dan denyut elektromagnetik samar dari simpul komunikasi bawah tanah. Ia melukiskan gambaran sempurna untuk tim pengendali tembakan di bawah. Pada pukul 1.17, serangan dimulai. Growler memasuki penyiaran tinggi dan cepat. Pertama melalui pita frekuensi lebar yang melumpuhkan sistem peringatan dini dan menutupi vektor serangan sebenarnya. Beberapa detik kemudian, Hornet berteriak di atas Laut Merah pada ketinggian rendah, memeluk dek dengan kecepatan 500 knot. Target mereka telah terkunci beberapa jam sebelumnya. Tidak ada yang tersisa untuk ditebak. Target Alpha adalah gugusan tangki bahan bakar di utara halaman pipa, yang mengonfirmasi lokasi penyimpanan untuk generator bergerak dan mungkin propelan roket. Bendungan jet pertama mengenai target Alpha seperti guntur dari langit yang cerah. Dinding api meletus saat tangki bahan bakar pecah, memicu reaksi berantai yang menelan halaman utara. Tanda panas menerangi pusat Triton seperti suar dalam gelap gulita. Ledakan sekunder mengonfirmasi bahwa ini bukan hanya bahan bakar itu adalah amunisi, atau lebih buruk. Tetapi AS tidak selesai di laut. Kapal perusak kelas Arleigh Burke membuka sel VLS-nya, yaitu sistem peluncuran vertikal untuk 2 rudal jelajah Tomahawk. Meluncur ke langit, pesawat-pesawat itu memeluk bumi di jalur terprogram menuju perimeter selatan Rosisa, yang diduga merupakan pintu masuk terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyelundupkan senjata ke pedalaman. Antena relay yang menyalurkan sinyal terenkripsi melintasi garis pantai hancur menjadi puing-puing akibat serangan pertama hingga dampak terakhir. Operasi itu hanya berlangsung 6 menit. Itu bukan pertempuran, tetapi koreografi. Hasilnya, 17 serangan dikonfirmasi dan 0 serangan kolateral di luar kotak pemusnah yang ditentukan. Semua target utama dinetralkan, dan tidak ada korban sipil yang dilaporkan dalam radius ledakan. Namun, kerusakannya tidak hanya fisik. Lalu lintas radio Houthi yang tersisa turun ke dalam kekacauan. Transmisi terputus di tengah kalimat, sinyal GPS menjadi gelap, dan situs radar ditutup atau dialihkan ke mode pasif, takut untuk memancarkan dan menjadi yang berikutnya dalam daftar. Struktur komando tidak hanya kehilangan bahan bakar, tetapi juga kehilangan koordinasi komunikasi. Yang terburuk dari semuanya, mereka menghadapi kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, Rosisa telah menjadi permata mereka yang tak tersentuh. Mereka memamerkannya, melindunginya, dan menggunakannya sebagai daya ungkit. Kini, yang tersisa hanyalah asap tinggi di atasnya. Semua MQ-4C Triton terus berputar-putar, menonton, mendengarkan, dan menunggu hal lain untuk bergerak. Namun, tidak ada yang bergerak. Bahkan sebelum asap menghilang, kepanikan terjadi. Dalam waktu 1 jam setelah ledakan, saluran komando Houthi menyala, lalu menjadi sunyi. Obrolan terenkripsi meningkat, lalu menjadi datar. Komunikasi darurat gagal, dan relay lokal mati. Pencitraan termal menunjukkan lusinan sosok meninggalkan Rosisa dengan berjalan kaki, berpencar ke pedalaman tanpa kendaraan dan perlengkapan. Mereka hanya berlari. Mereka tidak mengungsi, mereka melarikan diri. Bagi kelompok yang membanggakan diri atas ketangguhan, keheningan itu mengatakan segalanya. Namun, di depan umum, cerita itu berbeda. Kurang dari 3 jam setelah serangan, saluran telegram Houthi mengunggah video buram yang mereka klaim sebagai pesawat tanpa awak AS yang jatuh. Judulnya berbunyi "Kami memukul mundur agresi Amerika". Tidak ada cap waktu, tidak ada lokasi, hanya rekaman api dan puing-puing yang goyang, didaur ulang dari insiden sebelumnya. Ini adalah salah arah klasik. Mereka ingin pengikut mereka percaya bahwa ini adalah kemenangan, bahwa kekuatan Amerika dapat dilawan. Namun, citra satelit melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Seluruh bagian Rosisa hangus, tangki penyimpanan hitam meleleh seperti lilin, menara antena runtuh ke dalam, terputus di pangkalan. Drone terlihat, truk pickup bersenjata ditinggalkan dengan pintu terbuka, mesinnya masih menyala. Tanda yang sebenarnya tidak ada satupun upaya pembalasan,
Tidak ada peluncuran, tidak ada lonjakan radar, tidak ada respons. Mereka terlalu bingung, terlalu offline, terlalu terkejut. Bukan hanya pelabuhan yang terbakar, tetapi kemampuan mereka untuk memproses apa yang baru saja terjadi secara internasional. Ceritanya sudah menyebar. Outlet berita mengutip serangan udara AS besar-besaran di terminal bahan bakar strategis Houthi. Analis pertahanan memperdebatkan apakah ini menandai perubahan kebijakan Amerika dari serangan militer saja menjadi menargetkan simpul-simpul ekonomi. Beberapa menyebutnya dibenarkan, sementara yang lain memperingatkan bahwa ini akan meningkatkan konflik. Namun, di dalam wilayah Houthi, kebingungan menguasai. Sumber internal yang dicegat oleh sinyal AS mengungkapkan perintah panik diteriakan di antara komandan lapangan. Temukan pemancar yang berfungsi. Apa yang terjadi dengan Haki Rasa? Mereka diserang. Dunia maya mereka tidak salah bertanya, karena apa yang baru saja mereka alami bukanlah serangan bom tradisional. Itu adalah gangguan presisi multidomain yang disinkronkan, dirancang bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk membingungkan. Itulah yang membuat ini berbeda. Ini bukan tentang wilayah, ini tentang tempo, tentang kontrol. Dalam satu serangan terkoordinasi, AS telah mengambil inisiatif, membalikan momentum, dan memaksa Houthi untuk bermain bertahan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Sekarang, pertanyaannya bukanlah kapan serangan berikutnya akan datang, tetapi seberapa banyak yang masih tersisa untuk dipukul oleh Houthi. Rosisa seharusnya tidak tersentuh, bahkan selama puncak kampanye Saudi. Terminal minyak tetap tidak tersentuh, menjadi semacam zona merah tidak resmi yang tidak seorang pun berani melewatinya. Ini bukan hanya tentang bahan bakar, ini tentang optik. Memukul Rosisa berarti memukul infrastruktur, berarti berita utama, berarti serangan balasan. Namun, pada 17 April, AS melewati batas itu dan tidak berkedip, dan itu mengubah segalanya. Ini bukan serangan simbolis, ini adalah perubahan doktrin. Selama berbulan-bulan, kebijakan AS di wilayah tersebut telah berpusat pada penahanan dan pencegahan. AS meningkatkan pencegahan eskalasi di kawasan dengan kapal perusak dan kelompok kapal induk, merespons setiap provokasi Houthi, termasuk peluncuran rudal dan serangan drone, dengan presisi. Rosisa telah berubah menjadi simpul militer penting, di mana serangan terhadap infrastruktur sipil, seperti depot bahan bakar, mengirimkan pesan kuat yang melampaui Yaman, terdengar hingga ke Damaskus dan Moskow. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi pengingat bahwa infrastruktur sipil tidak dilindungi jika digunakan untuk perang. AS tidak meminta izin atau memberi peringatan sebelum menyerang, melainkan bertindak secara preemptif menggunakan data intelijen yang akurat. Tindakan ini menandakan bahwa AS tidak lagi bersedia untuk bermain bertahan dengan syarat pihak lain, menyebabkan ketegangan di pasar minyak dan mengaktifkan jalur diplomatik antara negara-negara Teluk dan Washington. Pesan utama adalah bahwa mendukung mesin perang menjadikan infrastruktur target, mengubah asumsi tentang keamanan situs-situs tertentu. Serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi anggapan bahwa lokasi-lokasi ini terlindungi. Kebakaran di Rosisa terlihat jelas dari satelit, dan serangan AS direncanakan dengan cermat, mengikuti strategi yang bertujuan tidak hanya untuk menghancurkan tetapi juga untuk mengirim pesan. Houthi kini kehilangan tidak hanya sumber daya, tetapi juga kepercayaan dan rasa aman. Setiap operasi mereka sekarang diwarnai oleh ketidakpastian tentang apakah mereka akan menjadi target berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini.